Lihat di Wahyu 1 tadi, ayat 14, anak manusia tampil dengan wig putih, dengan rambut putih. Daniel 7, terlihat anak manusia datang menyatu dengan sang hakim. Sehingga apa yang Tuhan tunjukkan di sini? Anak manusia sudah tampil dengan gulungan kitab yang terbuka di Wahyu 10. Amin. Dan misteri dibentangkan. Misteri selama 2000 tahun Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan. Kenapa muncul 4 belalang? Kenapa muncul Protestan? Kenapa muncul Metodis? Dan lain sebagainya. Tuhan singkapkan misteri ini. Kenapa muncul kepalsuan? Kenapa muncul nabi-nabi palsu? Kenapa mereka juga percaya Yesus, Yesus dan Yesus? Tapi kenapa mereka menolak pesan di akhir zaman? Kenapa mereka tidak mau menerima pesan ini yang sudah dibuktikan dengan benar oleh Tuhan sendiri? Tuhan singkapkan misteri ini. Dan yang paling utama, Tuhan singkapkan misteri dirinya kepada mempelai wanita. Supaya perempuan itu bisa mengambil firman-Nya sendiri. Dan memanifestasikan firman perempuan di dalam nas-nas kitab suci. Memakan gulungan kitab tersebut. Amin. Menyatu dengan sang firman laki-laki tersebut. Dan sekarang sang laki-laki bersembunyi di balik topeng perempuan. Oh, haleluya. Haleluya. Itulah dampak dari pembukaan ke-7 meterai. Gulungan kitab yang terbuka oleh anak manusia. Dinyatakan sepenuhnya. Dan diberitahukan kepada mempelai wanita. Jikalau engkau menang, kamu akan duduk bersama dengan aku. Memerintah. Menghakimi. Amin. Jadi tenanglah hai mempelai wanitaku. Jangan takut hai kawanan kecil. Apa yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Dan apa yang sedang berlangsung sekarang. Itulah bagian dari masa yang lalu. Berlanjut sampai yang sekarang. Dan akan berakhir di masa yang akan datang. Jadi jangan takut hai kawanan kecil. Jangan takut soal makan dan minum. Perhatikan saja firmanku. Dan makan terus firmanku. Haleluya. Firman itulah yang sedang mendandani dirimu. Dan suatu hari kelak engkau akan memahkotai aku. Amin. Lihat, Yesus memakai mahkota di Wahyu 14. Siapa yang memahkotai? Mempelai wanita. Ada amin? Memegang sabit. Dulunya dia memegang gulungan kitab yang terbuka. Dan kemudian diserahkan ke mempelai wanita. Gulungan kitablah firman dari anak manusia. Dan kemudian dimakan oleh mempelai wanita. Di mana anak manusia sekarang? Di dalam mempelai wanita. Dan Wahyu 14. Daniel 7 memberitahukan. Dia akan tampil sebagai hakim. Amin. Brother and sister. Inilah zamannya. Anak manusia. Nabi Allah. Allah Nabi. Kristus sendiri. Tapi dia juga sang hakim. Yang lanjut usia. Daniel melihat dalam penglihatan. Yohanes melihat dalam penglihatan. Perhatikan. Daniel di bawah kekaisaran kerajaan Babel. Melihat yang lanjut usia dalam penglihatan. Yohanes di bawah kekaisaran kerajaan Romawi. Melihat penglihatan yang lanjut usia. Yesus dengan wig putih. Hakim yang tertinggi. Otoritas yang tertinggi. Tapi di akhir zaman di abad 20. William Branham. Bukan penglihatan yang dilihat. Bukan penglihatan yang dilihat. Melihat langsung. Awan misterius. Yang supranatural. Yesus dengan rambut wig putih. 28 Februari 1963. Haleluya. Penglihatan. Penglihatan. Realita. Apakah Anda melihat penglihatan? Penglihatan aku. Penglihatan. Jangan sok rohani. Kita hidup di alam realita. Saya melihat dia. Dan seorang yang melihat dia yang kepada siapa? Dia dilawat oleh ke-7 malaikat. Ke-7 malaikat menjadi saksi. Bahwa khotbah nabinya. Ketika dia berkhotbah di tahun 1954. Judul Tanda Binatang. Ketika dia khotbah di tahun 1960. Itu zaman gereja. Dia khotbah di Wahyu pasal 1. Dia mengatakan, itulah Yesus dengan rambut wig putih sebagai hakim yang tertinggi. Hakim yang adil, hakim yang agung. Tidak ada kekuasaan dan keputusan yang lebih tinggi daripada sang hakim. Dan Tuhan adalah hakim, tapi dia juga adalah penebus.
Maka 3 tahun kemudian, Tuhan sendiri dengan 7 malaikatnya menampakkan dirinya untuk menegaskan, ini aku yang sudah kamu khotbahkan. Lore, aku sendiri. Dan berkata kepada nabinya, kembalilah ke Jeffersonville untuk mengkhotbahkan 7 meterai. Setelah dia menampakkan dirinya di Gunung Sunset. Lore, dan lihat sebelah kanan itu, apa yang Anda lihat di sebelah kanan? Warna putih atau terang? Cahaya. Nabi mengatakan, Anda lihat di sebelah kanan. Anda baca di khotbah makanan rohani pada musimnya. Pastor Brian mengatakan di situ, putar ke sebelah kanan, lihat di sebelah kanan, itulah cahaya itu. Terangmu telah tiba, terangmu telah datang, bangkit dan bercahayalah. Di masanya ketika Daniel 7 tergenapi di sini, ketika binatang yang keempat di dalam rubah gereja menguasai seluruh dunia dan akan menjadi penguasa tunggal, tetapi sang lanjut usia menampakkan dirinya. Anak manusia menghadap sang lanjut usia, bukan 2 oknum yang berbeda. Penampakan ini untuk menunjukkan bahwa Allah dan Kristus satu. Tidak ada trinitas. Daniel 7. Anak manusia, dia penebus, dia Allah Nabi, dia membuka misteri penebusan, dia sang penebus, tapi dia juga hakim yang tertinggi. Lore, penebusan sepenuhnya, kasih karunia di masa penghakiman. Batu yang dulu ditolak tukang bangunan telah jadi batu utama hidupku. Sebab dia telah pergi untuk siapkan